Dalam rangka pelaksanaan praktik silvikultur intensif, kegiatan ini dilaksanakan di wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Mojokerto sebagai salah satu unit pengolahan hutan tanaman di Jawa Timur. Khusus pada kelompok kami, kegiatan praktik dilakukan di BKPH Ngimbang dengan fokus pengamatan pada tegakan kayu putih. Sebagai tahap awal pembangunan hutan tanaman, diperlukan adanya sebuah persemaian yang dimana persemaian sendiri merupakan tahap awal yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan hutan tanaman. Salah satu faktor kunci dalam kegiatan persemaian adalah dalam penggunaan media tanam, karena media sangat mempengaruhi pertumbuhan, kesehatan, dan kualitas bibit. Di persemaian gerencengan, media tanam yang digunakan yaitu campuran topsoil, pasir, dan kompos dengan perbandingan 3-2-1. Sementara itu, di persemaian bluluk, media tanam yang digunakan yaitu kompos, pasir, dan topsoil dengan perbandingan 3-2-1. Perbedaan susunan media tanam tersebut menunjukkan adanya variasi dalam penerapan teknis di lapangan dibandingkan dengan pedoman yang berlaku. Media tanam berperan dalam menentukan struktur tanah, aerasi, drainase, serta ketersediaan unsur hara bagi semai kayu putih. Dominasi kompos yang lebih tinggi dapat meningkatkan bahan organik, tetapi berpotensi menyebabkan media terlalu gembur dan menahan air yang berlebih. Sebaliknya, komposisi yang seimbang antara topsoil, pasir, dan kompos cenderung menghasilkan media yang lebih stabil. Jika perbedaan ini tidak dikendalikan, kualitas bibit yang dihasilkan dapat menjadi tidak seragam, baik dari segi pertumbuhan, kesehatan, maupun daya adaptasi di lapangan. Beberapa faktor yang diduga menyebabkan perbedaan penerapan media tanam antara kedua persemaian antara lain: pertama, kurangnya sosialisasi standar operasional prosedur kepada seluruh petugas persemaian. Kedua, keterbatasan pemahaman teknis petugas terhadap fungsi dan komposisi media tanam yang sesuai standar. Ketiga, belum adanya sistem pengadaan bahan media tanam yang terstandarisasi di seluruh lokasi persemaian. Keempat, minimnya pengawasan teknis terhadap kesesuaian praktik dengan standar. Kelima, fokus utama pada pencapaian target produksi bibit dibandingkan keseragaman teknis. Untuk meningkatkan keseragaman penerapan teknis, penggunaan media tanam perlu kembali mengacu pada pedoman, yaitu campuran topsoil, pasir, dan kompos dengan perbandingan 3:2:1. Namun, guna mengurangi penggunaan topsoil secara berlebihan, sebagian topsoil dapat digantikan dengan kokopit. Kokopit memiliki porositas tinggi, mampu menahan air dengan baik, serta mendukung aerasi akar, sehingga tetap menunjang pertumbuhan bibit secara optimal. Selain itu, diperlukan sosialisasi SOP secara menyeluruh, peningkatan pengawasan lapangan, serta pelatihan teknis bagi petugas persemaian agar kualitas media tanam dan bibit yang dihasilkan tetap terjaga secara konsisten. Jadi, perbedaan penerapan media tanam di persemaian gerenjengan dan persemaian bluluk menunjukkan bahwa prinsip silvikultur intensif belum sepenuhnya diterapkan di KPH Mojokerto. Silvikultur intensif menuntut keseragaman teknik, kepastian prosedur, dan pengendalian mutu pada setiap tahapan pengelolaan. Fakta di lapangan menunjukkan masih adanya perbedaan pelaksanaan dan kurangnya kepastian teknis. Oleh karena itu, penguatan penerapan silvikultur intensif diperlukan agar kegiatan silvikultur dapat berjalan lebih terarah, terkontrol, dan berkelanjutan. Demikian pemaparan studi kasus pada kegiatan praktikum silvikultur intensif di KPH Mojokerto. Permasalahan yang kami bahas yaitu pada perbedaan komposisi media tanam pada dua persemaian yang mempengaruhi pertumbuhan dan kualitas bibit. Melalui kegiatan ini, kami dapat memahami bahwa ketepatan komposisi media tanam sangat menentukan keberhasilan persemaian dan pembangunan hutan tanaman. Terima kasih.